gitu. Saya bangga punya adik kelas, punya junior yang sepintar Rismon gitu ya. Tapi kemudian dia kecewa gitu ya, sedih sekali gitu ya. Ternyata kita semua ini ya, saya terutama sedih sekali gitu atas apa yang disampaikan oleh beberapa orang termul ya, yang kemudian mengajukan laporan ke Polda gitu ya. Saya bisa membaca begini, SP3 Rismon itu dijadikan sebagai sebuah gimmick gitu ya, atau sebuah offering ya kepada para tersangka ini agar mereka mau, atau termasuk saya itu mau untuk mengajukan RJ, sowan ke Solo ya, kemudian mengajukan apa namanya SP3 dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Jadi tanggapan saya itu, ya sebetulnya ini khusus ya kalau saya bicara tentang Rismon gitu ya. Ya ada kekecewaan sangat mendalam dan juga saya sampaikan pada sosial media terutama Twitter. Karena kami berangkat berjuang bersama-sama itu tanggal 15 April 2025 dan kemudian apa namanya hubungan kami bertiga terutama itu tumbuh menjadi persahabatan gitu. Dan saya sangat yakin bahwa Rismon ini adalah seorang doktor, seorang master engineering dari Yamaguchi University gitu kan. Dan itu berkali-kali dia sampaikan juga ya pada kami gitu kan, bagaimana dia cerita tentang bagaimana dia kuliah dan meraih doktor dan masternya di Jepang gitu ya, dan kami sangat percaya gitu. Bahkan beberapa kali juga pada podcast juga kami bertiga nyanyi himne Gajah Mada dengan sangat khidmat begitu ya. Jadi itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Saya bangga punya adik kelas, punya junior yang sepintar Rismon gitu ya. Tapi kemudian dia kecewa gitu ya, sedih sekali gitu ya. Ternyata kita semua ini ya, saya terutama sedih sekali gitu atas apa yang disampaikan oleh beberapa orang termul ya, yang kemudian mengajukan laporan ke Polda gitu ya tentang pemalsuan status pendidikan atau riwayat pendidikan dari Rismon ini ya. Jadi ternyata menurut termul ya, menurut para termul ini kita semua tahu ya siapa mereka, dan kemudian mereka juga sudah beranjang sana ke Yamaguchi University dan ternyata diberikan informasi bahwa memang betul ya gelar dari Rismon ini ternyata tidak otentik begitu ya. Jadi kan saya sedih sekali ya. Apalagi waktu kami membuat surat kuasa ya, ini KTP-nya Rismon ya. Ini saya pegang itu, ini semua kuasa hukum ini juga kuasa hukumnya Rismon, karena selain TPDT tim pembela data Tifa itu juga kami punya bertiga ya, kami RRT itu bertiga dan kami menyerahkan KTP seperti ini kepada kuasa hukum kami gitu ya. Jadi otentik bahwa dia menggunakan gelar doktor dan master engineering, dan ternyata itu menurut beberapa orang saksi mata gitu ya, termul yang sudah ke Jepang, ternyata ini gelar palsu. Jadi sedih sekali saya. Saya hampir sampai dengan hari ini hampir nggak percaya gitu loh. Masa iya sih seorang Rismon memalsukan gelarnya gitu ya? Karena itu kan pidana toh. Pidana ya, hukumannya 10 tahun, denda 1 miliar gitu. Untuk apa dia melakukan itu gitu loh. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Artinya saya sedih sekali. Saya sangat kecewa, sedih sekali saya dengan fakta ini. Ya, memang udah lama juga. Kita juga sudah lama sebetulnya tidak punya komunikasi dengan Rismon ya, karena kan dia sibuk dengan Gibrannya gitu kan, sibuk dengan bukunya Gibran Endgame, kemudian dia juga sibuk sekali dengan KM50, dengan Jessica Wongso gitu ya, bahkan dia juga bikin buku gitu kan, buku yang dia juga share ke media gitu kan, dia sibuk sekali gitu loh. Jadi saya perhatikan itu pada beberapa bulan yang lalu tuh, Rismon ini nggak fokus pada ijazah gitu loh. Jadi dia fokusnya banyak. Masuk misalnya dia menerbitkan buku yang apa rekayasa barbuk digital oleh Puslapor Polri gitu ya. Buku seperti ini nih dia edarkan gitu ya, dengan foto yang jelas dari 3 jenderal ya, Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Muhammad Nuh Al Azhar, dan Jenderal Krisnamurti gitu ya. Ini kan buku dia, dan kemudian dia juga membuat buku tepat pada saat kami launching buku Jokowi's White Paper ya, itu dia juga menerbitkan buku dia ya. Itu adalah potongan ya dari buku Jokowi's White Paper ya, tepat pada hari yang sama gitu. Jadi dia ini ya, buku Jokowi's White Paper ya. Jadi dia itu fokusnya banyak gitu loh, nggak cuma ijazah. Jadi selama memang kami itu nggak komunikasi dengan intensif dulu ya. Terakhir itu tanggal 26 Februari 2026 ketika saya launching buku saya nih. Buku saya Otak Politik Jokowi ya.
Ini saya launching di sini di restoran ini yang memang biasa kami gunakan untuk tempat rapat dan berkumpul serta konvers begitu ya. Itu Rismon hadir dan bahkan juga memberikan preface, memberikan beberapa statement gitu ya seperti itu. Dan kami baik-baik aja, fine-fine aja. Jadi kalau misalnya ada pihak yang melaporkan dia laporan polisi gitu ya, itu bukan urusan kami ya, itu urusan Rismon. Gitu. Loh ya, jadi terlepas dari fakta ya bahwa ternyata Rismon ini tidak berhak untuk menyandang gelar doktor dan master engineering dari Jepang. Ini berdasarkan informasi dari beberapa orang termul yang ke Jepang gitu ya, dan kita semua juga tahu bahwa mereka itu sudah melaporkan laporan polisi kepada Polda ya, artinya itu kan otentik ya. Saya juga punya komunikasi sedikit dengan para termul itu yang juga saya kenal ya, memang mereka dapat data bahwa memang Rismon itu tidak lulus dari Yamaguchi dan bahkan ada surat kematian palsu begitu kan, seperti itu. Itu terus terang bikin saya sedih. Ya, kita tidak pernah punya masalah dengan Rismon. Saya, Mas Roy, terutama kita bertiga RRT itu nggak pernah punya masalah dengan Rismon. Terus terang ya, kami ya berdua itu sama-sama punya keraguan, punya pertanyaan besar gitu terkait dengan gelarnya Rismon beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kami menganggap dia sahabat, bahkan kami menganggap dia adik, kami tutupi gitu loh. Kami berdiam diri aja. Kok aneh ya, dia nggak bisa bahasa Jepang misalnya begitu. Terus kemudian ternyata ijazah dia warnanya beda dengan ijazah asli Yamaguchi. Kami tutup itu gitu loh. Kami nggak ngomong, kami diam saja. Itu anggap kami nanti Rismon akan punya penjelasan yang ilmiah begitu ya gitu. Sehingga aneh juga kalau kemudian Rismon menantang kami dan sebagainya, itu aneh juga. Kita nggak pernah punya masalah dengan dia gitu. Ya, saya kan juga klarifikasi ya kepada beberapa pihak yang ke Jepang kan, saya klarifikasi gitu kan. Nah, saking saya penasaran, saya akan rencanakan untuk ke Jepang juga, ke Yamaguchi University gitu. Dan termasuk juga ke Universitas Mataram ya, karena saya nggak mau gitu loh, saya tidak percaya kalau Rismon itu gelarnya palsu. Saya nggak percaya. Karena itu saya harus membuktikan sendiri ke Yamaguchi University. Saya mau membuktikan sendiri. Saya berharap di sana saya ketemu ijazah Rismon. Saya berharap saya ketemu riwayat pendidikan Rismon. Saya berharap saya ketemu tesis S2 dan disertasinya Rismon di sana. Saya berharap itu. Begitu juga dengan rencana saya ke Universitas Mataram. Saya mau ketemu rektor, ketemu dekan dari Fakultas Informatika. Karena saya berharap di sana Rismon memang jadi pegawai di sana, jadi dosen di sana. Begitu juga dengan Universitas Brawijaya, yang mana Rismon beberapa kali pernah jadi staf pengajar di sana. Saya ingin bukan membuktikan bahwa Rismon itu palsu ijazah, enggak. Saya pengen ketemu ijazah asli Rismon. Karena dia adik kelas saya di UGM. Saya nggak mau dia palsu gitu. Ya. Dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat. Karena sama ya. Jadi kalau ke Yamaguchi University tentu saja kan habis Mei ya. Karena kan saya dapat cekal 6 bulan. Terakhir tuh Mei 2026 dan sejak itu ya saya akan insya Allah akan ke Jepang untuk melihat di mana Rismon kuliah. Ya. Dan saya pengen sekali dapat fakta bahwa gelar yang dipasang sama Rismon di KTP ini gelar yang benar. Saya pengen sekali ini gelarnya benar. Jadi permul tuh keliru gitu. Saya pengen sekali itu. Ya. Siapa itu? Siapa yang bilang saya gelar? Oh, termul. Kan bukan saya yang ketar-ketar. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.